Di kawasan Danau Maninjau, Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, material banjirnya turun dari tebing menjebol dinding sekolah SDN 14 Jorong Labua. Sekolah ini sebelumnya juga telah mengalami kerusakan akibat longsor 2 pekan lalu. Anda kembali di iNews Today. Pemirsa, hujan deras kembali memicu banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ya, sejumlah wilayah terdampak, warga dievakuasi dan akses jalan sempat terganggu. Lah kadang lu iya, ya Allah. Lah kadang iya hujan 2,5 jam saya iya lah kadang. 8 harus sekolah balik ah. Detik-detik banjir bandang kembali menerjang permukiman warga di saat hujan masih mengguyur di Kabupaten Agam terekam kamera warga. Di kawasan Danau Maninjau, Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, material banjirnya turun dari tebing menjebol dinding sekolah SDN 14 Jorong Labua. Sekolah ini sebelumnya juga telah mengalami kerusakan akibat longsor 2 pekan lalu. Hujan diketahui berlangsung 1,5 jam dengan intensitas yang tinggi, hingga akhirnya air meluap dan merendam kawasan sekolah serta permukiman. Banjir bandang juga terjadi di Kecamatan Palembayan. Curah hujan tinggi memicu luapan air di Kayu Pasak, Koto Alam, dan Silungkang. Warga memilih menghentikan aktivitas dan mencari tempat aman. Sementara di Kecamatan Palupu, hujan deras memicu longsor di ruas jalan Bukit Tinggi Pasaman, tepatnya di Paninggiran Ateh Nagari nan Limo. Longsor menimpa badan jalan dan sempat menyebabkan kemacetan. Kondisi tanah yang labil masih beresiko longsor susulan. Sejumlah retakan besar pun terjadi, sementara tiang listrik sekitar lokasi terancam roboh. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sukumbang, iNews melaporkan. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan jurnalis iNews, ada Wahyu Sukumbang. Selamat pagi Wahyu, seperti apa kondisi terdampak banjir susulan ini di sana? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi, Aya dan Bram. Saat ini saya sedang berada di pertigaan Simpang Malala. Hujan deras yang terjadi kemarin sore dan berlanjut dengan tadi malam itu telah mengakibatkan longsor dan banjir bandang di beberapa titik. Seperti tempat saya berada saat ini merupakan jalan alternatif dari Bukit Tinggi menuju Padang, Jorong Malala ini. Di belakang saya terlihat ada penutupan arus. Penutupan arus ini sudah terjadi sejak 2 pekan sejak kejadian yang lalu. Namun sampai sekarang masih belum bisa ditembus dengan mobil dan sepeda motor. Sementara jalan ke kiri saya ini merupakan jalan utama menuju ke Maninjau. Sementara di daerah Sungai Landianya itu masih terjadi beberapa titik-titik longsor lainnya. Bantuan-bantuan dan untuk distribusi bantuan saat ini untuk melalui daerah ini selain daripada melalui dari Ngaresano. Ini merupakan Kecamatan Ampekoto, yang daerah Sungai Landia itu termasuk dengan di dalam daerah Kecamatan Ampekoto yang sebelumnya terisolir dan sekarang sudah mulai terbuka. Begitu Pram dan Ayah. Oke Wahyu, intensitas hujan yang tinggi ini menyebabkan longsor susulan di sana. Lalu bagaimana dengan antisipasi BPBD dan pemerintah setempat agar longsor susulan itu tidak kembali terjadi di wilayah Agam? Ya, untuk mengantisipasi longsor dan banjir bandangnya susulannya, itu pemerintah menghimbau untuk kepada warga dan siapapun yang sedang berada di lokasi-lokasi yang rawan untuk mencari tempat berlindung atau menjauh dari lokasi yang berpotensi mengancam nyawa, seperti di sungai-sungai di daerah Palembayan itu. Beberapa masyarakat bersama petugas dan relawan itu saat ini sedang kembali membangun untuk yang keempat, untuk yang kesekian kalinya mungkin jalan-jalan dan jembatan-jembatan alternatif untuk menjangkau daerah-daerah yang terisolir. Namun saat membangun jembatan itu, pemerintah sudah menghimbau untuk segera mengosongkan lokasi, mencari tempat yang aman agar tidak diterjang banjir bandang yang diakibatkan oleh hujan yang tiba-tiba sering sekali datangnya secara tiba-tiba. Begitu Pram dan Ayah. Baik, Wahyu, apakah Anda sudah mendapatkan informasi dari pemerintah atau BPBD terkait dengan hujan dengan intensitas yang deras ini sampai kapan?
Ya, untuk update-nya dari pemerintah meneruskan dari himbauan atau arahan dari BMKG itu di-share di grup-grup WhatsApp dan dihimbau melalui website resmi. Ini masih akan berlangsung sampai sepekan ini. Curah hujannya yang tinggi disertai dengan namun kalau untuk himbauan oleh pemerintah itu bersifat per hari, itu sudah ada himbauannya. Baik. Itu Ayah dan Pram. Baik Wahyu, terima kasih atas laporan Anda dari Agam Sumatera Barat. Kita harus tetap waspada. Selamat bertugas kembali Wahyu. Ya pemirsa, sudah 3 pekan pemirsa, kelangkaan BBM belum teratasi di daerah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera. Ya, berbagai kisah lucu dan haru pun terekam saat warga berjuang mengantre mendapatkan BBM di SPBU. Berbagai kisah lucu dan haru menjadi pemandangan keseharian warga saat mengantre mendapatkan BBM di SPBU pasca bencana banjir dan tanah longsor. Sejumlah warga rela makan di atas motor sambil mengantre BBM. Saya ikut memotong antrian. Bahwa kemudian saat ini status tersangkanya ini ingin digelarkan, nah kita lihat aja apakah ini bisa. Tetapi pada dasarnya kami dapat informasi bahwa memang penyidik itu mengambil puslap ya untuk menjadikan alat bukti juga. Nanti digelar, kita lihat paparan seperti apa. Nanti kita akan sampaikan lagi ya, seperti apa digelar perkara, apa yang menjadi match dan memang terang benerangnya di mana, itu tentu akan dikulas semua ya. Oke. Ini kan Roy Suciaris ini kan tidak ditahan ya Bang. Ini dari Abang sebagai pelapor melihatnya seperti apa Bang? Ya, artinya gini ya, tidak ditahan itu bukan berarti tidak ditahan seterusnya. Belum ditahan ya. Ini perlu kita pertegas ya. Artinya pihak penyidik memiliki diskresi untuk tidak atau belum melakukan penahanan. Karena kenapa? Mereka kan mengajukan saksi dan ahli dari mereka. Sehingga dibutuhkan waktu lagi. Oke, karena kewenangan polisi menahan itu hanya 20 hari. Apabila dalam 20 hari belum bisa menyelesaikan pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh para tersangka, maka kan wajib ditangguhkan juga. Jadi artinya biar tidak 2 kali kerjaan. Ya, artinya ini belum ditahan. Tapi harapan kami, ya ini saya perlu pertegas. Saya akan mendorong Kapolda Metro Jaya, Wakapolda Metro Jaya khususnya Dirkrimum. Ini harus melakukan penahanan setelah semua berkas rampung. Harus. Karena kenapa? Ancaman pidananya di atas 5 tahun. Jelas. Dapat dilakukan penahanan dan wajib sebenarnya dilakukan penahanan. Karena kenapa? Ini akan menjadi presiden buruk terhadap polda-polda lain. Nanti semua akan mengikuti. Ya kan? Ancaman di atas 5 tahun ini nggak perlu ditahan. Orang malah sudah lapor polisi jadinya. Gitu. Ya. Demikian dari saya. Ini dilanjutkan Ketua Umum saya. Ya, padahal kan perbuatannya berulang. Jadi kalau tidak ditahan, dia terus berkuar-kuar. Jadi ini menyebabkan polarisasi di masyarakat makin menjadi-jadi. Itu sebenarnya kita minta nanti dalam gelar perkara nanti, harapan kita supaya beliau-beliau yang jadi tersangka ini harus dilakukan penahanan. Itu aja. Ya. Ya, gitu ya. Ada lagi? Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, makasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih.